Assalamualaikum Sobat Hasanah. Kembali lagi di 30 hari bercerita. Kali ini kita akan membahas tentang topik harian obrolan Ramadan bersama anak yang berjudul Ramadan di masa Rasulullah. Keep watching. Assalamualaikum anak-anakku yang solih dan solihah. Kali ini kita akan membahas tentang obrolan Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kalian, apakah ada yang tahu kisah atau cerita Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini cerita indah tentang itu. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu fajar yang menyingsing di kota Madinah, udara masih sejuk ketika para sahabat bangun untuk sahur. Hidangan mereka cukup sederhana, ada beberapa butir kurma dan segelas air. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan niat yang baik dan kuat untuk beribadah di bulan yang mulia. Masya Allah, dulu hanya sebutir kurma saja ya Miss. Right, betul banget anak-anakku yang soleh dan solihah. Beda lagi kan dengan kita yang makan beberapa makanan yang cukup banyak. Next, dulu tuh di sudut Masjid Nabawi yang masih beratap pelepah kurma dan bertiang batang kurma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh. Suaranya yang lembut membaca ayat-ayat Al-Quran membuat hati para sahabat bergetar. Masya Allah, Ramadan bukan hanya menahan tentang lapar dan haus, tetapi tentang menghidupkan hati dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari terasa panjang, matahari gurun bersinar terik. Sebagian sahabat tetap bekerja di kebun atau pasar. Sebagian lain belajar dan menghafal Al-Quran. Jika ada yang berselisih, mereka segera mengingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang berpuasa harus menjaga lisan dan akhlaknya. Kemudian, menjelang maghrib, suasana berubah menjadi penuh harap. Para sahabat pun berkumpul kembali ke masjid. Di hadapan mereka hanya ada kurma dan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menyegarkan berbuka. Ketika azan berkumandang, beliau membaca doa dan penuh syukur, lalu memakan kurma dengan perlahan. Rasa manisnya seakan menjadi nikmat yang luar biasa setelah seharian berpuasa. Malam hari di bulan Ramadan terasa istimewa. Dalam gelap yang diterangi cahaya bulan dan lentera minyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri memimpin sholat malam. Bacaan Al-Quran terdengar panjang dan khusyuk. Para sahabat berdiri di belakang beliau dengan hati yang lembut. Sebagian meneteskan air mata. You have to know, my students, Ramadan di masa itu tidak dihiasi lampu warna-warni atau hidangan mewah, namun ia dipenuhi cahaya iman, kebersamaan dan kepedulian yang mampu membantu yang kekurangan, yang kuat menguatkan yang lemah. This one for real story, anak-anakku yang soleh dan solihah. Di kota Madinah yang sederhana itu, Ramadan menjadi madrasah kehidupan, mengajarkan sabar, syukur, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hingga kini kisah itu tetap hidup, mengingat bahwa keindahan Ramadan terletak pada hati yang bersih dan ibadah yang tulus. Were you giddy? Apakah anak-anakku yang soleh dan solihah sudah faham dan menikmati storytelling tentang Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Got it, Miss. Many thanks ya ceritanya. My pleasure, my sweetie students. Oke, kita akhiri dulu ya cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita hari ini sampai di sini dulu ya Sobat Hasanah. That's all. Thanks for watching. Bye bye.